Itu bang, jendela saya hilang bang. Tirainya hilang, nggak ada tirai. Nggak ada tirai, nggak ada kaca. Itu sosok pocong bang. Itu sosok pocong ya bang. Itu mukanya gosong. Gosong nih, hitam. Lalu pocong itu ngomong bang. Kalau bukan keluarga kamu yang bangun, saya matiin semua. Itu apa di tiang listrik? Jantung saya mulai merasa dakluk, dakluk, dakluk. Pelan-pelan saya samperin, saya deketin, bukan saya samperin, maksudnya gini bang. Itu memang saya lewat situ bang. Harus lewat situ, kalau enggak saya muter jauh bang. Pas saya samperin ternyata itu pocong lagi berdiri, tiang listrik langsung terbang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Cetron. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan bersama. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, udah pada penasaran kan? Langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Pak. Halo Pak. Siapa namanya nih Pak? Nama saya Jeta Pak. Pak Jeta. Iya. Tinggal di mana Pak Jeta nih? Saya tinggal di Selengseng Sawah dekat Setu Babakan Pak. Setu Babakan. Iya. Oke. Mungkin di sini ada orang Setu Babakan, disapa Pak. Ya. Assalamualaikum warga Selengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke. Salam jumpa, salam kenal dari Jeta Lata. Oke, dan kita terima kasih Pak Jeta ya udah nyempetin Sama-sama. waktunya nih datang ke sini. Dan tahan dulu ya Pak ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri bareng Agoy. Pak. Gimana nih Pak Jeta, kisah pengalaman nih Pak? Ya, jadi saya ini sering diganggu sama makhluk gaib. Awalnya umur 17 tahun, ketika saya bangun tidur, mau pipis, kabarnya WC zaman dulu itu adanya di belakang, bukan di dalam rumah seperti sekarang ini. Iya. Ya, saya bangun. Ketika saya bangun itu, dengkul saya sebelah kiri sudah pindah, Bang. Geser. Iya, geser. Cengkong ininya Pak. Iya, tempurung, Bang. Tempurung ininya geser. Tempurung geser. Akhirnya situ saya nangis. Saya bangun bapak saya, ya bangun ya bangun. Ini kenapa nih, kenapa? Lah kamu kenapa? Nggak tahu ini kenapa. Kamu jatuh? Enggak, saya nggak jatuh. Pas besoknya, beberapa saat kemudian, saya dibawa ke tukang urut, Bang. Alhamdulillah kaki saya sembuh. Yang kiri sembuh. Beberapa malam kemudian, dua-duanya, Bang, tempurung ini pindah. Saya nggak tahu itu kenapa. Di situ saya nangis. Bapak saya nangis. Ini kenapa? Jangankan saya mau dibawa ke tukang urut, Bang. Saya mau dibawa ke dokter pun bapak saya nggak mau. Karena nggak punya uang. Bapak saya pergi ke sana kemari nyari obat. Alhamdulillah teringat sama kakak nenek saya. Ditanya, Bi, masih nyimpan obat? Kata Bibi, itu ada di atas pintu. Cuman dipakainya jangan terlalu banyak. Ambil aja setetes, baca salawat 3 kali. Kiri dan kanan. Jadi kayak bentuk minyak gitu kan? Iya, minyaknya namanya minyak cimande. Oh, minyak cimande. Minyak cimande. Jadi dipolesin gitu ya? Iya, Bang. Alhamdulillah, Bang, nggak ada 1 jam pindah sendiri. Balik lagi. Akhirnya
setelah itu sembuh, saya belum 100% sembuh Bang. Cuman pada saat dibawa jalan secara normal belum bisa Bang. Karena mungkin ada luka dalam. Karena saya sakit ini hampir 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya Bang, hampir 1 bulan. Seperti itu. Lalu saya ditawari kerja Bang. Di perusahaan asing. Di bank asing. Bank Jepang. Hari pertama saya masuk kerja, hari kedua masuk kerja, hari ketiga masuk kerja tidak ada apa-apa Bang. Anehnya, setiap saya masuk ke ruangan persuratan, maaf saya beritahu sebelumnya Bang ya, saya kerja di situ sebagai kurir. Jadi ada ruangan surat persuratan di mana saya harus laporan dan ngambil surat untuk saya bawa keluar. Anehnya, setiap saya masuk ke ruangan itu, saya seperti ada yang pukul Bang. Belakang saya nih Bang. Kayak dimukul kayak dak gitu. Dipukul gini Bang. Oh. Dipukul gini. Tuh saya nggak bisa napas. Saya pikir saya capek Bang. Saya lelah. Saya pikir. Ternyata kejadian itu berulang-ulang kali. Jadi setiap masuk ruangan itu Bapak sakit? Iya, sakit. Dan anehnya, ini ada keanehan lagi Bang. Perut saya melilit tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk pisau. Bukan seperti sakit perut biasa Bang. Jadi kalau saya sakit itu seperti diperas Bang. Seperti diperas. Akhirnya saya secara rasio secara akal sehat ini sakit mah karena kurang makan, karena capek. Tapi lama-kelamaan kok setiap hari Kamis umat saya perhatikan itu hampir 5-7 tahun. Di saat ada pengurangan, kantor itu bukan pengurangan Bang, tutup kantornya karena bangkrut, karena imbas reformasi Bang. Banyak kantor gulung tikar. Tahun berapa itu Pak? Yang setelah reformasi itu 97-98. Oh, zaman-zaman iya. Itu ya. Akhirnya saya pulang ke Bogor Bang, nggak ada kerjaan. Saya tinggal di keluarga berapa hari. Kata salah satu keluarga saya, coba aja mendingan tempatin rumah kosong. Itu rumah masih keluarga, yang penting dirapiin aja. Saya tanya, rumahnya itu di mana? Jadi saya jelaskan sedikit ya Bang bentuk rumahnya ya. Iya Pak. Rumahnya itu model bangunan zaman dulu. Sama seperti layaknya bangunan biasa, cuman nggak bagus. Catnya pudar, ada yang perlu diperbaiki. Saya tanya, ini punya siapa? Masih punya keluarga nggak apa-apa. Daripada kosong. Setelah saya tempati, saya cek bangunan satu persatu, maksudnya ruangan ya. Tiba-tiba ada yang aneh Bang. Kamar mandinya itu, tongkrongannya itu, madepnya aneh. Seharusnya ini ketika kita, maaf ya Bang ya, ini kan namanya WC kan buka pintu itu situ toilet, tempat tongkrongan. Ini di belakangnya pintu. Akhirnya saya bongkar Bang. Bertiga sama keponakan saya. Jadi 2 keponakan saya, 1 saya. Bertiga. Abang tahu hodam yang gede? Oke, hodam itu apa? Godam. Oh, godam. Ya yang gede itu ya Bang, ya Abang tahu ya. Itu nggak mempan Bang. Si Ancun itu nggak mempan. Pengancun WC itu nggak mempan? Nggak mempan. Saya bingung. Kok nggak mempan? Akhirnya saya siram pakai air cuka Bang. Air cuka, saya tunggu sejam 2 jam, saya hancurin, hancur Bang. Akhirnya saya pindahkan tongkrongan itu, saya minta maaf ya. Tongkrongan itu saya pindahkan, udah selesai. Pas malamnya saya tidur nih Bang. Tiba-tiba saya pengen buang air kecil, saya nggak bisa bergerak. Saya bilang ibu saya, Mak, tolong ini nggak bisa gerak, kenapa ya? Ngomong bisa ngomong, tangan bisa gerak, kaki bisa gerak, tapi nggak bisa bangun. Tapi kalau gerak dikit, sakitnya minta ampun. Akhirnya saya paksain bangun, ternyata minta maaf sekali lagi, dubur saya sobek. Di tengahnya ini ada jendolan.
Akhirnya besok paginya kebetulan letak rumah saya letak yang tempat saya tempati, yang saya tinggal itu nggak jauh dari puskesmas. Saya diperiksa, dikasih obat, seminggu nggak sembuh. Saya pindah lagi ke dokter ahli khusus penyakit dalam, nggak sembuh. Nah ini ada yang ketiga nih bang, yang ketiga kali dokter bang, dokter ahli semua bang. Iya. Pas saya dari dokter, pas malamnya saya setengah sadar seperti mimpi. Ada yang datang ke saya bentuknya seram bang. Kenapa kamu hancurkan rumah saya? Seperti abang tahu manusia dilindes mukanya. Jadi nggak beraturan bang, hancur, hitam. Rambutnya itu seperti keriting-keriting urak-urak kan bang. Saya bilang, saya nggak melihat kamu. Dan kamu jangan ganggu saya. Kenapa ganggu saya? Iya itu rumah saya kamu hancurkan. Alhamdulillah makhluk itu pergi bang. Pergi, pas besoknya sedikit demi sedikit sakit dubur saya ini hilang. Yang robek itu? Hilang. Saya makan daun singkong. Makan daun singkong, alhamdulillah hilang dan sembuh. Setelah saya sembuh dari sakit dubur saya, atau yang dibilang dokter wasir luar, sekitar 2 bulan tuh saya bete bang. Nggak ngapa-ngapain. Bengang-bengong, makan, tidur. Nggak ada kerjaan. Akhirnya saya kembali ke Jakarta. Mencari pekerjaan baru. Setelah saya di Jakarta, saya tuh bertemu teman saya bang. Saya minta kerjaan lah. Dapatlah saya kerjaan. Alhamdulillah mulai ada sedikit demi sedikit peningkatan. Istilahnya mencari nafkah untuk makan. Untuk menghidupi ibu saya. Saya cuman sama ibu saya bang. Bapak gimana? Udah nggak ada? Udah nggak ada. Innalillahi. Ya. Akhirnya ketika saya dapat gaji, saya cari rumah bang. Kontrakan. Saya ngontrak. Di hari kedua saya ngontrak bang. Ada nenek-nenek bawa buntelan. Keluar dari rumah saya. Saya kejar. Setelah saya kejar, saya bilang, "Nek, mau kemana?" "Mau pergi." "Kenapa nggak bareng?" "Nggak, panas." Akhirnya suatu saat saya itu bertemu teman bang. Teman saya bilang, "Kamu diri." Itu nggak ada bahasa ngomong A, B, C, D, nggak ada bang. "Kamu diri." Itu di lapangan bang. Di lapangan kelurahan. "Kamu diri." Setelah saya berdiri, ikutin doa. Ini maaf saya potong sebentar. Teman saya nggak menjelaskan A, B, C, D. Lo diri. Ikutin doa gue. Gue berdoa, lo ikutin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini sampai selesai. Teman saya cuma gini bang. Saya itu sedang banting bang. Oh, bapak kayak kebanting gitu maksudnya? Bukan kayak yang banting. Ada yang banting. Tidak ada wujudnya bang. Nggak ada wujudnya sama sekali. Saya dilempar, prak. Saya dilempar, prak. Semua pada besot bang. Saya dilempar, prak. Seperti orang bermain bola dilempar. Saya bilang, "Udah stop, saya nggak kuat. Teman saya bilang, "Stop," baru saya berhenti. "Lo mau tahu yang selama ini ada di badan lo? Nih, tuh lo lihat. Itu macan bang." Macan. Ini nemenin lo dari kecil. Makanya gue tahu lo sakit. Makanya lo gue suruh berdiri tuh. Lo ikutin doa. Gue udah tahu lo kenapa. Nah setelah itu saya alhamdulillah sembuh bang. Sakit saya sembuh. Masalah dengkul nggak ada pengulangan atau kambuh. Masalah perut saya sembuh. Masalah dada saya sembuh. Cuman di sini nanti ada keanehan bang. Nah ini macannya ini pak kiriman atau emang keturunan atau apalah gitu? Saya itu nggak tahu bang. Macan itu apa? Teman saya bilang itu memang udah ada. Sudah ada bang. Jadi ikut saya masuk ke badan saya. Macan itu. Akhirnya setelah disembuhkan, ini kopi lo minum nih 2 gelas. Jangan saya bilang. Nanti saya kumat. Gua jamin.
Saya minum itu kopi bang 2 gelas. Alhamdulillah bang, tidak apa-apa. Setelah saya selesai digituin, di bahasa kita disyariatin. Pada saat itu kontrakan saya plafonnya jebol bang. Oke. Saya cari kontrakan baru bang. Setelah saya dapat kontrakan baru bang, saya kan kerja nih bang. Ibu saya sendiri di rumah. Di Bogor atau di sini? Di Jakarta. Oh, ngikut. Udah di Jakarta. Saya berangkat kerja bang. Saya kerja saya di Bekasi jauh. Jauh, Pulang malam bang. Lelah. Saya mandi, saya sholat, saya tidur. Seperti tidur tidak tidur, seperti melek tidak melek. Seperti berat bang, sebelah kanan saya bang. Pas saya bangunin mata, sudah ada yang kakinya kiri kanan di sini bang. Didudukin. Tapi saya posisinya tidur. Tapi dia duduk, kakinya duduk di sini bang. Dia bilang gini, Ini rumah saya, kamu pindah. saya bilang, saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya ini di sini saya bayar, saya nempatin, saya nggak gratis. Tetap bang, nggak mau bang, nggak mau pindah, nggak mau pergi. Saya doa, yang bisa saya baca, makhluk itu pergi bang. Itu sosok apa yang Bapak lihat? Itu saya belum tahu, baru kaki sama badan bang. Akhirnya seperti biasa paginya saya berangkat kerja bang. Kebenaran pada malam itu, pas malam Sabtu itu saya itu, Sabtunya kan libur bang ya. Jadi saya malam Sabtu itu nggak pulang nggak terlalu cepat. Saya mampir dulu ke teman-teman main, baru saya pulang. Saya istirahat duduk di bangku. Entah datang dari mana, enggak jelas dari mana, itu sudah ada bang di sini. Duduk lagi bang, duduk lagi. Ini rumah saya, kamu pindah. Saya bilang kamu songong banget, gitu. Jangan ganggu saya nggak ganggu kamu. Enggak, kamu pergi. Enggak, saya nggak mau pergi. Saya doakan bang, saya baca doa-doa, hilang. Akhirnya saya bertemu dengan guru ngaji. Pak Ustadz itu nawarkan ke saya, Bang Jeta, jangan tinggal di sini, tinggal dekat pengajian aja. Ada kontrakan. Kontrakan itu udah saya nego, nggak mahal. Nanti kita yang ngawasin orang tuanya. Bang Jeta kerja aja. Nah akhirnya saya pindah bang, tapi nggak mahal Ustadz. Nggak mahal. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Abang beres aja tenang. Saya pindah di situ, belum ada 1 minggu, saya bertemu jodoh. Alhamdulillah bang, bertemu jodoh. Setelah bertemu jodoh, nggak lama kemudian saya nikah. Kata ibu mertua saya, jangan ngontrak. Kata ibu saya bilang gitu, jangan ngontrak. Itu bangun rumah yang di Lenteng Agung. Udah ada jatah Nunung. Nunung itu istri saya. Iya mak. Saya pindah bang ke Srengseng Sawah, membangun rumah kecil-kecilan bang. Itu rumah warisan bang. Kebetulan pas saya datang dalam proses pembuatan rumah bang. Ternyata itu rumah keluarga bang. Iya. Maksudnya rumah keluarga, setiap anak dikasih jatahnya masing-masing. Kebetulan letak rumah tanah yang diberikan kepada keluarga saya, belakang itu pinggirannya kali, kebun kurang lebih 5.000 meter bang. Itu pemancingan terbesar di Jawa Barat. Itu masih semak belukar pas di belakang rumah saya bang. Dalam proses pembangunan itu ada 3 tukang sekaligus sakit buang air bang. Tukang yang ngerjain di situ? Hujan di situ. Kan berbarengan rumah saya nih sama yang lain, adik-adik itu dikerjakan bersamaan. Tetapi berbeda tukang bang. Tukang saya beda, adik saya beda, kakak saya beda, semua beda. Semuanya itu tukangnya diganti. Sakit semua bang. Saya bingung, kok ini sakit semua ya? Akhirnya dipanggillah saudara saya Ustadz. Disembuhin itu tukang. Berapa hari kemudian ganti tukangnya semua sakit lagi bang. Berbarengan bang. Sakitnya apa lagi nih? Buang air. Ada yang nggak bisa napas, nyesek, nggak bisa napas. Ada yang menemukan galian semacam jimat isim bang.
Dibuang begitu aja sama tukang, nggak nanya dulu atau gimana, kan orang kan yang nggak tahu nanya ya. Dibuang gitu aja bang, semua bang, buang air, buang air. Singkat cerita, rumah saya terbangun, rumah kakak saya, adik saya terbangun. Nah, pada saat itu ada pertama kali yang ngontrak tetangga saya. Jadi gini bang, rumah saya nggak sepenuhnya rumah keluarga kami, nggak semuanya ditinggalkan sama keluarga. Ada sebagian yang dikontrakan. Oh, sama sekali bikin kontrakan maksudnya? Enggak, bukan kontrakan, maksudnya ada yang dikontrakan. Jadi ada yang punya rumah 2, rumah 3 di tempat lain. Jadi itu dikosongin. Oh, udah dibuat kontrakan aja. Iya. Gitu. Daripada kosong hancur bang. Oh. Akhirnya ada yang mau ngisi kontrakan, namanya Pak Junet. Akhirnya saya persilakan, nggak apa-apa dengan perjanjian, dengan tata cara aturan main di kontrakan saya. Akhirnya deal, setuju. Hari pertama Pak Junet itu yang ngontak beserta istrinya bang, nggak mengalami apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ketika suaminya kerja dinas luar, istrinya itu baru keluar dari kamar mandi bang. Tubrukan sama sosok makhluk gede, besar, hitam, tinggi, pingsan. Setelah pingsan, warga heboh bang. Ada yang laporan ke saya. Akhirnya besok paginya itu saya tanya, karena kenapa? Nggak enak, nggak ada. Saya nggak bisa masuk bang, karena itu suaminya keluar kota. Jadi ibu-ibu yang nolongin. Ibu-ibu yang ada di situ atau tetangga. Akhirnya pada ngebantu. Saya itu besok paginya baru menemuin. Bu, ada apa bu? Semalam kata ada kabar gini-gini. Iya pak, semalam saya keluar dari kamar mandi. Saya tubrukan dengan makhluk hitam. Besar, tinggi. Lah, emang ibu sedang apa? Enggak, saya baru selesai dari kamar mandi. Pas buka pintu, saya mau keluar. Akhirnya tubrukan sama makhluk, saya pingsan pak situ. Oh gitu. Akhirnya setelah itu udah siuman, ibu itu udah sehatan. Saya pulang ke rumah. Akhirnya saya berangkat kerja. Agak siang saya telat. Saya itu pulang ke Serengseng itu sekitar mau 5:30. Akhirnya saya itu sampai rumah, siap-siap mau sholat maghrib. Pulang saya dari sholat maghrib, kaget bang, itu kuntilanak. Kuntilanak terbang dari pohon melinjo, tiba-tiba hilang. Ini takut, jantung saya dakduk, saya gemeter. Saya pulang, selesai, masuk ke rumah. Letak rumah saya kan segi 4 ya bang, segi 4. Di antara yang sudut ini nih ada tanah yang nggak dibangun bang, kosong. Ini milik adik ipar saya, ini abang ipar saya. Di belakangnya itu kali, di belakangnya itu ribuan meter pemancingan. Maksudnya pemancingan itu pemancingan terbesar. Saya nggak sebutkan tempatnya. Di situ masih banyak kebun-kebun, pohon-pohon yang nggak dirawat. Setiap hari saya libur, Sabtu dan Minggu, saya itu mencari kesibukan nebangin pohon pisang yang rubuh. Pohon pisang yang rubuh itu saya potong-potong bang. Potong-potong. Maksudnya apa? Supaya jangan ke kali. Kalau nggak ke kali nanti bisa rumah warga itu terendam atau banjir. Di saat menjelang malam, dari pagi sampai selesai nebang pohon pisang tidak ada apa-apa bang. Seperti itu biasa saya nonton TV, nonton YouTube. Pas saya tidur sudah waktunya jam udah cukup malam, saya tidur. Pengen buang air kecil. Saya kaget bang. Ini saya seperti disayat-sayat pisau bang. Situ saya kaget, saya bangunkan istri. Saya bilang, mah bangun mah. Bangun mah. Kenapa ya? Nih lihat. Kenapa ya? Nggak tahu. Ayah nggak tahu kenapa ini. Kena binatang ya? Nggak tahu ayah.
Ayah nggak tahu ini kenapa. Akhirnya saya paginya tuh nggak kerja. Pagi saya ke Puskesmas, saya ke dokter. Selesai pulang dari Puskesmas, saya minum obat, saya pakein salep. Tidak ada perubahan. Dia bilang, ini kena serangga. Saya nggak tahu. Ini kena tomcat, saya nggak tahu. Tiba-tiba bangun tidur seperti ini. Akhirnya saya itu buang air kecil. Seperti biasanya, maksudnya gini. Di saat saya tengah malam mau buang air kecil, itu tidak terjadi apa-apa, tapi ini masih sakit. Nah, pas di saat saya mau rencana besok mau ke dokter lagi, saya ingin berobat kembali ke dokter lagi, saya diimpiin. Sosoknya aneh sekali bang, nggak ada peliwis mata kita nih bang. Jadi itu langsung hitam semua rambutnya urak-urakan. Anaknya itu lebih serem lagi kayak Gandarwo. Kenapa kamu lukainlah saya? Saya bilang saya tidak tahu. Kan kamu kagak kelihatan. Mana saya tahu. Akhirnya saya berdoa hilang. Selesai masalah itu, saya besoknya paginya berangkat lagi ke dokter. Berangkat dokter berobat ulang ke dokter yang berbeda. Ke rumah sakit yang berbeda. Alhamdulillah sembuh. Setelah dari sembuh itu, kebetulan ada satu rumah dalam pembangunan bang. Yang salah satu tukangnya sakit nggak sembuh-sembuh. Udah dibawa medis, dibawa ke dokter, sampai segala macam orang-orang pintar, nggak sembuh. Saking ingin sembuh, kemana-mana, sampai saya dipanggil. Coba aja abang liatin. Akhirnya saya diajak sama adik ipar saya untuk jenguk tukang yang sakit. Ketika saya jenguk ke sana itu badan habis bang, kerontang ya istilahnya, kurus, udah nggak bisa apa-apa, udah gitu, udah. Akhirnya kami pulang ke rumah nggak terjadi apa-apa. Saya tidur bang. Pas saya tidur pulas, saya terbangun karena ingin buang air kecil. Sekitar jam 2 malam, saya tidak mimpi, saya tidak berhalusinasi. Itu bang, jendela saya hilang bang. Tirainya hilang, nggak ada tirai. Nggak ada kaca. Itu sosok pocong bang. Itu sosok pocongnya bang. Itu mukanya gosong nih, hitam. Lalu pocong itu ngomong bang, kalau bukan keluarga kamu yang bangun, saya matiin semua. jadi gini bang, kalau manusia berbicara, bibir itu bergerak. Tapi kalau pocong itu berbicara, bibirnya diam aja, tapi mengeluarkan suara. Bibir diam aja, kayak seperti ini, tapi mengeluarkan suara. Saya itu alhamdulillah nggak pingsan. Saking saya pertama kali melihat sosok pocong. Akhirnya setelah itu penampakan tersebut sudah hilang, saya ke kamar mandi, saya pipis, saya kembali lagi tidur. Bangun pagi seperti sedia kala, seperti hari-hari biasa, saya melanjutkan aktivitas saya kerja bang. Setelah saya kerja, saya itu pulang malam. Karena kenapa? Kantor saya itu letaknya jauh di Kalimalang. Srengseng Kalimalang itu jaraknya sangat jauh. Berangkatnya dan pulangnya malam. Maaf saya ceritakan ya bang ya. Ini rumah saya madep ke sana bang. Yang lain madep ke sana. Kalau rumah saya madepnya ke sana pintunya. Kalau yang lain rumah-rumah keluarga saya itu madepnya ke sana. Saya beda sendiri. Ketika saya pulang kerja, saya pas nggak jauh dari pintu saya bang, itu dekat tiang listrik ada kuntilanak. Saya kaget setengah mati, buru-buru motor saya masukin ke dalam rumah, saya gedor-gedor pintu, mah bang buka, mah buka. Istri saya buka, saya langsung masukin. Ada apa sih ya? Buru-buru. Entar, saya ceritain, entar. Saya udah panik namanya. Orang panik kan ngomong nggak
nggak selancar seperti ini ya. Akhirnya saya beres-beres, rapi-rapi, mandi. Saya selesai. Mah, tadi ayah di tiang listrik ada kuntilanak mah, gede banget mah. Rambutnya di depan semua panjang. Matanya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan, tutup semua. Terbang mah, langsung. Jangan nakutin dong. Ya, bener mah. Ayah nggak nakut. Ini ayah sedang takut nih, gemeter saya bilang. Pada saat itu ya. Besok paginya, kebenaran besok itu libur bang. Seperti biasanya saya ngerapin pohon pisang. Tapi posisinya yang berbeda, di tanah yang sebelah. Satu keluarga tapi beda orang yang punya. Masih keluarga saya, masih kakak adik saya. Baru pertama kali saya macul pohon pisang. Karena pohon pisang itu mengganggu bantaran kali. Apabila dibiarkan nanti rubuh ke kali. Kalau rubuh ke kali nanti kali jadi mampet atau macet airnya. Lalu saya berinisiatif, saya tebang semuanya. Saya minta izin sama keluarga, boleh, gak apa-apa. Akhirnya saya tebang. Pas tebangan pertama bang, saya nebang bukan pakai golok bang. Tebangan pertama, karena kenapa? Saya pikir kelamaan bang. Saya pakai pacul. Ketika saya ingin pacul, begini, pacul saya lepas bang. Saya nggak ada tenaga, nggak kuat. Tangan saya sakit. Akhirnya saya batal nebang pohon pisang bang. Sampai sekarang setelah kejadian itu tangan saya ini nggak bisa digerakkan. Sakit kalau ngangkat beban yang berat bang. Tangan saya sakit. Tetangga saya itu ngajak saya bang untuk melihat kondisi rumah keponakannya. Kebetulan keponakannya itu baru beli rumah. Saya disuruh istilahnya orang kampung mah ya tolong disyariatin gitu bang. Saya ke sana ke rumahnya bersama saudaranya. Sampailah di rumahnya bertemu dengan keponakannya. Saya dipersilakan masuk. Saya bilang begini bang, coba minta tolong ditinggalkan saya sebentar aja. Akhirnya saya berdoa. Itu saya kaget bang. Itu ada sosok gendut, warnanya biru, telanjang bulat, gigi caling, rambutnya botak, matanya besar, kupingnya maaf caplang. Di depannya itu seperti di film vampir itu Dracula, pakai pakaian Dracula, gigi caling, matanya ini merah, pinggiran mata di sini merah, alisnya seperti yang di film gini. Gigi caling, ini ada tetesan darah. Ngeliatin saya itu saya nggak bisa gerak. Kalau bahasanya itu saya terpukau atau nggak sadar, nggak bisa ngomong apapun di hati atau di pikiran, mau nggak ucap apapun nggak bisa bang. Diam. Lalu dia seperti naik tangga bang. Sebenarnya itu nggak ada tangga, seperti naik tangga. Di penglihatan saya di jalan tuk. Tapi jalannya bukannya kayak seperti kaki ya bang ya, begini enggak, seperti terbang dikit hingga mentok ke plafon bang, hilang. Selesai itu saya panggil yang punya rumah itu keponakannya, saya suruh masuk. Saya nggak ceritakan bang sama keponakannya, karena kenapa? Kebetulan yang ada di situ keponakan perempuan. Yang suaminya itu nggak ada, yang ada perempuannya. Saya takutnya bikin shock orang, bikin orang takut. Saya nggak bercerita. Saya bilang ini nggak apa-apa kok, udah aman. Saya bilang. Akhirnya kami permisi, kami selesai tugas, kami pulang bersama pamannya. Pulanglah kami ke Srengseng Sawah. Kalau pamannya itu tinggalnya di daerah dekat Cilandak bang, dekat Cilandak bang. Beberapa minggu kemudian adik saya nemuin saya bang. Bang Jeta, saya mau izin. Izin apa?
Saya ingin pasang paralon pembuangan ke depan lewat tembok rumah Bang Jeta. Terus saya bilang, tidak apa-apa, silakan. Saya tidak mempersulit keluarga saya sendiri, Bang. Dibuatlah saluran itu, 1 hari selesai, belum dirapikan, masih berantakan. Nah, kebiasaan saya itu kalau malam hari setelah pulang kerja, selesai saya sholat, selesai saya makan, saya nonton YouTube. Kebiasaan saya di tempat tidur. Karena saya udah ngantuk, saya matikan HP saya tidur. Belum saya tidur, baru mau menjamkan mata seperti ini. Tiba-tiba saya sakit. Kok? Kaget saya. Ada tangan doang, Bang. Yang di kaki, tangan juga narik, Bang. Seperti saya ditarik ke atas dan ditarik ke bawah, Bang. Saya nggak bisa napas. Lalu saya bilang, saya berdoa, saya lupa atau saya istighfar atau takbir, saya lupa, saya berdoa lepas. Setelah kejadian itu langsung saya keluar, Bang. Mungkin sekitar 1:30 malam. Karena saya belum tidur, Bang. Saya keluar, saya kesel ke saluran air itu, saya ngomong sendiri. Saya tidak bangun saluran ini, saya tidak bongkar saluran ini. Ini saluran adik saya yang ngerjain. Kenapa saya yang diganggu? Ganggu tukangnya, jangan saya. Nah, akhirnya saya masuk ke rumah, saya tidur, melanjutkan tidur. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Seperti biasanya saya bangun pagi, saya berangkat kerja. Setelah pulang kerja, saya kerja saya jauh. Saya agak malam pulangnya, mungkin sekitar jam 10:30 malam, Bang. Kalau kita naik motor itu malam sama pagi itu beda, Bang. Kalau malam itu biasanya tercampur sorotan lampu kendaraan lain dan sama seperti kayak model uap jalanan. Ketika saya pas mau belok, itu dari jauh itu saya tidak berpikir apapun, itu apa di tiang listrik. Pelan-pelan, jantung saya mulai merasa dakluk. Pelan-pelan saya samperin, saya deketin, bukan saya samperin, maksudnya gini, Bang. Itu memang saya lewat situ, Bang. Harus lewat situ, kalau enggak saya muter jauh, Bang. Pas saya samperin ternyata itu pocong lagi berdiri, tiang listrik langsung terbang, Bang. Saya udah keringet dingin, saya pulang naik motor, udah keringet dingin, saya campur takut, campur gemetar, udah nggak karuan, saya pulang. Tapi saya nggak bercerita sama istri saya mandi. Setelah saya mandi, udah saya teringat terus dengan kejadian itu. Saya pikir begini, Bang, ini sama seperti waktu saya membangun rumah pertama kali, ada sosok pocong, Bang, yang bilang kalau bukan keluarga kamu yang bangun, udah saya bunuh semuanya. Seperti itu, Bang. Akhirnya tibalah saatnya saya itu diajak sama warga bermain bulu tangkis, Bang. Kata Pak RT, Jeta, kamu ikut aja bulu tangkis buat rame-rame. siap Pak RT. Akhirnya saya main bulu tangkis, Bang. Itu belum satu set, Bang. Paling baru sekitar 5 menit saya main bulu tangkis. Tangan saya ini setengah sampai kaki nggak bisa gerak. Sakitnya minta ampun. Raket lepas sendiri, Bang. Nggak kuat megang perak. Itu saya nggak bisa napas. Saya duduk. Kenapa ya? Nggak tahu. Saya nggak bisa pada saat itu, saya nggak bisa diajak ngomong. Saya pulang pelan-pelan ke rumah. Itu saya sakit, Bang. 3 hari, Bang. Jadi kan kalau zaman sekarang itu namanya alat udah canggih ya, Bang ya. Alat udah canggih ya. Kebetulan saya download MP3 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah saya tempel, Bang, di sini. Alhamdulillah itu sembuh. Sudah sembuh. Akhirnya tangan saya bisa digerakkan. Ini udah sembuh. Saya sehat kembali, alhamdulillah. Seperti biasanya, besoknya saya kerja pagi. Nah, saya disuruh bos saya, Pak Jeta,
minta tolong itu TV dipindahkan ke bawah. Siapa? TV itu besar bang, ada sekitar 32 in. Saya angkat. Setelah saya angkat bang, saya nggak bisa napas bang, nggak bisa napas bang. Seperti napas saya itu di sini ada yang cengkram bang, nggak bisa napas. Kata bos saya, kamu kenapa Pak Jeta? Saya nggak bisa diajak ngomong. Saya kasih kode, istirahat. Sama security di pencet-pencet dulu, diurut, di inilah dibuat semacam biar saya ini lega lah badan saya. Itu belum enakan badan. Kata bos, udah Pak Jeta pulang aja ya, diantar ya pakai mobil lah. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong pada saya itu bang. Saya bilang, kasih kode doang. Karena saya nggak bisa ngomong dan napas. Saya paksakan pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah itu, saya pas tengah malam itu saya tidak melihat sosoknya bang. Cuman suara, saya lagi dulu kenapa kamu pindahin? Begitu bang. Kaget saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, saya disuruh Pak Junet minum TV. Kenapa saya yang harus salahkan? Kalau menyalahkan, nyalain Pak Junet. Jangan salahkan saya. Saya bilang seperti itu bang. Akhirnya udah hilang itu suara. Saya belum sembuh. Saya ke dokter. Ditanya dokter, punya riwayat apa? Pernah sakit apa? Saya dikasih obat. Singkat cerita saya pulang ke rumah. Ini untuk penutupan di cerita ini. Ada cerita lagi yang lebih menyeramkan bang. Nah, tapi alhamdulillah bang bukan kejadian sama saya bang. Bukan, sama orang lain. Jadi saat rumah saya sudah selesai jadi bang, ada rumah baru depan saya. Namanya itu boleh dibilang rumah real estate. Itu beda tembok. Saat itu ada anak kecil sekitar umur 5 tahun. Saya tidak tahu itu anak siapa bang, nggak tahu. Saya tanya, adek tinggal di mana? Saya tinggal di sini pak, di rumah ini. Kamu pulang ya, kamu anak baru ya dek, kamu pulang. Akhirnya saya bang dengar dari tetangga, ternyata anak yang waktu itu saya larang main ke tempat saya bang, itu kesurupan 5 hari. Menurut tetangga, itu katanya kayak orang ngamuk bang. Anak kecil bang, ngamuk itu selama 5 hari. Anak kecil itu ngomong, pocong, itu aja bang. Akhirnya setelah 5 hari, alhamdulillah anak tersebut bang, sembuh. Dan anak itu udah tidak berani main ke tempat saya lagi. Karena demi menjaga sesuatu hal yang tidak saya inginkan bang. Karena saya tahu saya tinggal di situ, maka saya beritahu supaya semuanya aman dan selamat. Mohon maaf teman-teman ya, tadi ada sedikit suara hujan yang bisa dibilang langsung tiba-tiba besar karena kita lagi asik-asik cerita, jadi kita nggak skip. Kalau emang kedengeran, itu oleh maklumin ya. Nah nih Pak Jeta, tadi kan sempat ada sosok pocong nih yang bilang kalau keluarga Bapak nih mau dibunuh gitu kan, atau orang lain. Itu sempat ada Pak titik terangnya. Apa sih maksudnya kok sampai ada bisikan seperti itu? Atau suara pocong yang ngomong kayak gitulah? Kalau saya ceritakan mungkin nanti panjang bang. Sampai detik ini masih banyak omongan tetangga-tangga itu melihat penampakan kuntilanak, melihat penampakan sosok seperti dibilang babi ngepet bukan, seperti anjing bukan, tepatnya di pinggiran kali. Dan tadi saya di awal cerita ya, rumah saya itu ada pinggiran kali, ada pemancingan terbesar, dan banyak semak-semak seperti itu. Di situ bang kejadiannya bang. Jadi tetangga sering ngelihat bang, termasuk saya. Cuman karena di sana tetangga sudah terbiasa, nggak pernah diceritakan lagi. Nah terus kan sempet Bapak bilang ada sayatan nih di badan Bapak gitu, sampai bisa dibilang merah dan memar-memar gitu ya Pak ya. Itu sekarang masih ada Pak sayatannya itu?
Ada bang, bekas sayatan itu ada sampai sekarang, cuman nggak terlalu jelas ya bang ya. Nanti untuk pembuktiannya saya kirimkan foto saya bang, yang di saat saya sedang luka. Oh, boleh Pak, nanti fotonya kirim Pak ya, biar kita tampilin fotonya. Nah, terus itu tiba-tiba luka aja gitu Pak? Ketika saya ingin bangun tidur bukannya bangun tidur pagi, bangun tidur karena terbelit pipis bang. Pas saya bangun kaget, dada saya sudah seperti disayat-sayat, seperti itu bang. Nah nih Pak, kan sebelumnya ada tukang nih pekerja yang sakit badan sampai kurus banget gitu ya Pak ya. Itu aslinya sakit apa gitu Pak? Maksudnya sumber awalnya gitu. Apa penyakit bawaan kah atau gangguan-gangguan hal gaib lah? Itu sebenarnya dia itu bukan tukang bang. Bukan, jadinya dia itu adik iparnya yang punya rumah atau adik ipar saya. Dia punya adik ipar dari istrinya. Itu bantuin nyongkelin pohon nangka atau akar pohon nangka dicongkelin. Hanya itu aja bang. Setelah itu langsung sakit. Dan itu saya nggak tahu kabar apanya, penyebabnya. Tiba-tiba saya diajak nengokin adik iparnya yang sakit udah setahun itu. Kurus krempeng, udah tinggal tulang doang. Seperti itu bang. Nah terakhir nih Pak Zita, sampai detik ini ya Bapak duduk di sini. Bapak masih tinggal Pak di rumah itu juga tuh yang Bapak ceritain. Jadi begini bang. Nah, belum lama saya ini mendapat kabar dari keluarga istri saya yang asli kakek buyutnya orang situ. Nenek buyutnya orang asli situ yang punya tempat itu awalnya karena dibeli sama mertua saya, dibagikan ke anak-anaknya. Dia pernah bilang, kakeknya almarhum, keluarga saya yang tinggal di sini tidak akan pernah diganggu, tidak akan pernah disakitin karena kenal sama saya. Kata kakeknya itu ngomong ke anak cucunya. Nah, saya dapat kabar dari keluarga saya dan saudara saya kalau anak cucu yang tinggal di situ nggak apa-apa, aman. Makanya kenapa pocong itu bilang kalau bukan keluarga kamu yang tinggal di sini saya bunuh. Itu karena dia memandang, mungkin ya, dia memandang itu masih keluarga saya, masih keluarganya kakek saya bang. Dari sebelum dibangun itu kan hasilnya kebun bang, kebun semua itu. Seperti saya tadi cerita yang di awal itu, di sana memang di Serengseng Sawah itu rumahnya besar-besar, luas-luas rumahnya. Dan pekarangannya luas-luas di Serengseng Sawah. Seperti itu bang. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Zeta ini. Ya, bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kadang kisah orang, pengalaman orang itu ya bisa kita ambil pelajaran ya. Banyak hal-hal yang kita ambil lah dari segi-segi kisah pengalaman orang gitu. Dan buang jauh-jauh negatifnya. Sehat-sehat selalu teman-teman di rumah. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalannya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan teman-teman yang lagi sakit, semoga sehat dan bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.